Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, bapak-bapak sekalian yang semoga Allah rahmati. Kita bersyukur kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana pada pertemuan ba'da maghrib ini sampai menjelang isya masih diberikan kesempatan untuk mempelajari agama Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Rabb kita, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu semua tidak akan berjalan kecuali dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman kita akan pentingnya ilmu agama menjadi sebuah kewajiban bagi kita yang mengaku dirinya mukmin untuk belajar. Karena Imam Syafi'i rahimahullah, dalam mazhab Syafi'i yang mayoritas di negara kita ini bermazhab Syafi'i, beliau mengatakan man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Barang siapa yang tidak mencintai ilmu, dalam hal ini adalah ilmu agama, dia tidak mau datang ke majelis ilmu, dia mungkin malas untuk belajar mempelajari ilmu Allah, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dia tidak mau, enggan, atau bahkan malas-malasan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita dihidupkan ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, la khaira fihi, gak ada kebaikan bagi dirinya. Keburukan yang ada dan menaungi kehidupannya karena disebabkan enggannya dia belajar, enggannya dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi perhatian bagi jamaah kaum muslimin Masjid Ummu Saleh yang semoga Allah rahmati. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua bisa bersemangat untuk menggapai pelajaran-pelajaran berharga dari pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua perkara bagi kalian, umat akhir zaman, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesatkan, akan diberikan siratal mustaqim. Sebagaimana setiap kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagaimana kita tidak mendapatkan petunjuk kecuali petunjuk tersebut dari dua perkara ini. Ya, yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran yang tiap hari kita baca. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita mentadabburi ayat-ayatnya? Jangan sampai kita membaca Al-Quran sampai ke kerongkongan saja, ya, sebagaimana anak panah, ya, tertuju kepada tujuannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hafal Quran tapi hanya sampai ke kerongkongan saja. Dan mereka dikatakan, disifati oleh Nabi SAW, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Na'udzubillah. Hafal Quran tapi hanya sampai ke kerongkongan, karena disebabkan ketidaktahuan akan pentingnya mempelajari Al-Quran dan mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran.
Maka tidak heran kalau ada yang hafal Quran tapi kok maksiatnya lanjut. Ada orang yang sudah naik haji, ya beberapa hari lagi ya mereka akan melaksanakan, saudara-saudara kita akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi kita melaksanakan salat Idul Adha ya dan berkurban. Ya. Tidak heran mereka ya oknum-oknum tertentu melaksanakan ibadah haji beberapa tahun yang lalu, bahkan digelari Pak Haji dan Bu Haji. Tapi ada beberapa oknum-oknum ya yang ternyata hanya sekedar ingin dipandang, hanya sekedar ingin dipuji. Na'udzubillah, apakah bisa menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka keikhlasan ini diuji. Keikhlasan ini diuji untuk mempelajari Al-Qur'an. Seberapa nyaman kita duduk bermajelis ilmu, seberapa sabar kita duduk bermajelis ilmu untuk memahami untuk apa kita belajar, untuk apa kita hidup, dan untuk apa kita memahami hajaran Nabi SAW. Bukankah apa yang dikatakan Nabi sudah menjadi hal yang wajib untuk kita pelajari? Bukankah kesesatan yang ada di tengah bumi ini, di masyarakat ini, karena ketidakpahaman Al-Quran, memahami Al-Quran dan memahami aturan-aturan yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Maka yakinilah mempelajari ilmu agama termasuk bagian yang wajib bagi setiap mukmin. Bahkan Imam Ahmad, kita bicara Imam Syafi'i, lalu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi jangan merasa lebih benar, oh saya mengikuti mazhab Syafi'i, padahal muridnya Imam Syafi'i siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Maka jangan merasa gondok-gondokan antara mazhab. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Bahkan gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas dalam mazhab Maliki. Maka saling berkaitan. Imam Malik punya murid terbaik namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid terbaik namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Beliau mengatakan di dalam penjelasannya dalam kitab Al-Furu', bagaimana Imam Ahmad mengatakan yajibu ayyatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinahu. Seorang mukmin yang mengaku katanya beriman kepada Allah, maka wajib untuk belajar, mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama, dan ilmu agama yang paling mendasar bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita bisa belajar ikhlas, bagaimana kita bisa mengikuti tuntunan Nabi dan menjauhi dari perkara-perkara yang tidak ada tuntunan dari Nabi, atau kebalikan dari ikhlas yaitu riya dan sum'ah. Ingin dipuji, ingin didengar, ya. Maka kita terhindar dari perkara-perkara tersebut. Maka wajib untuk belajar. Untuk apa dia belajar ilmu agama? Ma yaqumu bihi dinahu. Untuk menegakkan agamanya. Karena kita adalah orang yang beragama, memiliki aturan, bukan aturan yang dibuat oleh manusia, tapi aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan diri kita, yang menciptakan seluruh alam semesta. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Maka kita harus yakini hal tersebut. Maka hendaknya seorang mukmin memahami bahwasanya perkara ilmu agama ini sudah menjadi kewajiban. Dan pada pertemuan ini ya melanjutkan pembahasan yang lalu-lalu, pertemuan yang cukup lama ya sebelum Ramadan, ya kaitannya dengan memahami makna Islam. Ya. Sebelum atau pertemuan yang lalu kita mempelajari berbagai macam ibadah, jenis-jenis ibadah. Ada isti'anah, minta pertolongan. Isti'adzah, minta perlindungan. Bernazar, ya, menyembelih harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berbagai macam ibadah-ibadah batiniyah,
Ya. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengenal makna Islam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala bahwa al-Islam, apa yang dimaksud dengan al-Islam? Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang disebut dengan makna Islam adalah berserah diri. Ya, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara apa kita berserah diri? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tauhid itu sendiri adalah ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan, menjadikan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harus ingat kembali, jangan sampai mengira bahwa ibadah itu sholat, puasa, zakat, pergi haji atau umrah, ya. Akan tetapi makna ibadah itu sangat luas. Ya. Bagaimana hubungan kita bertetangga diatur dalam Islam. Bagaimana hubungan kita kepada istri dan anak kita diatur di dalam Islam. Maka itu bagian dari ibadah. Ya. Bahkan bersedekah, bahkan hubungan badan pun antara kita dengan istri kita bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah perhatikan ibadah ini, apakah ibadah ini didasari atas ketaatan kita kepada Allah ataukah dimasuki atau dibumbui dengan perkara-perkara selain dari keikhlasan. Baik itu karena ingin dipandang, dilihat, mau dibilang orang saleh, dia belajar ilmu agama, sering mengaji, rajin ke masjid, mau dibilang Pak Haji dan lain sebagainya, maka jauhi noda-noda syirik kecil. Bagian dari syirik kecil adalah riya dan sum'ah. Ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh. Apa artinya? Semua apa yang diperintahkan Allah, apa yang dikatakan oleh para sahabat ketika ada sebuah hukum, ada sebuah perintah yang Allah turunkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan wahyu yang turun melalui malaikat Jibril, fayudarisuhu al-Quran, sampai malaikat Jibril masuk ke dalam Gua Hira atas izin Allah, lalu mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra, bacalah, hingga akhirnya mendapatkan firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketetapan yang harus kita taati. Faqulu sami'na wa ata'na. Maka para sahabat itu mengatakan, kami dengar, kami taat. Apapun bentuknya, disukai oleh kita ataupun tidak. Ya, karena beragama itu bukan soal rasa. Sebagian masyarakat kita masih merasakan, oh ini enaknya sama ustadz ini, ya, karena membolehkan ini. Oh enaknya sama ustadz yang ono, yang di sana, karena boleh melakukan ini dan itu, ya, hingga akhirnya agama rusak, bercampur baur antara wahyu dengan hawa nafsu manusia. Maka Islam adalah agama wahyu, bukan agama apa kata orang, apa kata ketetapan manusia, tapi ketetapan Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketidakjelasan terkait dengan hadis Nabi, maka penjelasannya dari para sahabat. Oh ternyata nggak ada di zaman para sahabat terkait bank masalah, misalkan masalah riba, masalah bunga. Maka carilah
ke berikutnya dari para sahabat, para tabi'in. Oh, ternyata nggak ada para tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti tabi'in dan ulama imam 4 madhab, a'immatul arba. Oh, ternyata ada dalam penjelasan imam 4 madhab dalam fikih madhab Syafi'i yang dipelajari di Masjid Ummu Sholeh, ya. Oh, ternyata ada atau nggak ada permasalahan itu. Maka selanjutnya mengalir ke ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama mutaakhirin seperti zaman ini. Maka kita mengacu ke dalam hadis Al-Quran dan hadis dan mengikuti sesuai dari hulu ke hilir. Jangan sampai dari bawah ke atas, tapi dari pondasi yang memang jelas akan adanya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketaatan kita, kepatuhan kita itu dinilai apakah ini orang Islam atau tidak. Apakah orang Islam itu seringkali bermaksiat dan menampakkan kemaksiatannya dan bangga dengan kemaksiatan, atau dia menutupi kemaksiatannya, menutupi aibnya. Lalu sebagian orang mengatakan jangan munafik, rajin sholat tapi masih melakukan ini dan itu, tutup rapat-rapat aibnya. Karena Allah katakan, Nabi katakan, man sataral musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, ada niat untuk berbuat baik. Ketika saudara yang melakukan kemaksiatan, ketika saudara kita tidak patuh dan tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan disebarluaskan. Tapi ditegur, kita sampaikan kebenaran. Ajak ke masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, ini perkara yang benar-benar batin. Bara'ah, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itulah ahibati fillah, ikhwani, bapak-bapak sekalian yang semoga Allah rahmati, hendaknya kita menjauhi perkara syirik. Karena orang-orang yang berislam, dia berusaha untuk menjauhi kesyirikan, menjauhi kekufuran. Karena kesyirikan ini, ya, dosanya yang amat-amat besar, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, ini bantahan bagi orang-orang yang ngakunya Islam ternyata pluralisme. Semua agama itu sama, mereka berkeyakinan. Semua agama sama mengajarkan kebaikan, hanya saja jalurnya berbeda. Ya. Yang satu jalurnya ke Bojong, yang satu jalurnya ke Pemda. Tapi muaranya sama, terminalnya sama. Lalu mereka mengatakan semua agama sama, tidak ada bedanya. Tentu berbeda. Yang diterima adalah Islam, yang dibawa oleh Nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada nabi setelahnya ataupun yang sebelumnya kita ikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Maka ini menjadi penyempurna dan menghapus syariat-syariat sebelumnya. Maka Allah katakan barang siapa yang mencari agama selain Allah, dia tidak akan diterima. Falayuqbal, ya, selama-lamanya dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat minal khasirin, orang-orang yang merugi. Maka orang-orang yang merugi ini adalah orang-orang kufar, orang-orang yang mencari agama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah terjadi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika
Umar bin Khattab menemukan lembaran-lembaran Taurat. Ada lembaran-lembaran Taurat, ya, di mana Taurat ini kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dan syariat tersebut, ya, di dalamnya banyak sekali yang sudah dirubah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Umar, "Wahai Umar, kalau seandainya Musa ada di hadapanku, maka sungguh Musa wajib mengikutiku." Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada orang yang mengambil jalur yang berbeda. Oh, saya ngikutin Nabi Isa saja. Saya mengikuti syariat Nabi Isa yang lurus, menyembah Allah tapi ngikutin syariat Nabi Isa. Oh, saya mau mengikuti syariat Nabi Musa, tetap sembahnya hanya kepada Allah, tapi tata cara ibadahnya mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya. Karena agama Islam yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Imran, surat yang ketiga ayat 19, Allah katakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya siapa? Hanya apa? Agama Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Maka Allah katakan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, ya, karena kedengkian di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Bagi siapa saja yang mengingkari, mengkufuri, mengingkari syariat terakhir, ya, yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, maka mereka akan diazab, ya, dengan cara penghitungannya nanti di akhirat, di negeri akhirat, ya. Maka dari itulah perhatikan bapak-bapak sekalian Masjid Ummu Sholeh yang semoga Allah rahmati. Ini menjadi perhatian bagi kita dan bantahan bagi orang-orang yang katanya, ya, dia merasa dirinya paling benar, lalu mengatakan bahwa semua agama itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Arab Badui. Maka turunlah asbabun nuzul dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 14. Jadi Arab Badui ini rajin ibadah, masuk Islam, ya, yang tinggalnya di padang pasir, dia berganti-gantian dan benar-benar malas untuk apa? Untuk menuntut ilmu, sibuk untuk mengambil makanan buat ternak, ya, buat untanya, ya, buat kambingnya, dombanya dan lain sebagainya. Karena saking sibuknya malas untuk menuntut ilmu atau tidak ada waktu untuk menuntut ilmu. Maka mereka lakukan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Mereka sholat sebagaimana Nabi sholat. Mereka melaksanakan ibadah umrah ataupun haji sebagaimana Nabi lakukan. Mereka berpuasa dan lain sebagainya, bagian dari rukun Islam. Ya. Maka Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Mereka orang-orang Arab Badui ini mengatakan, wahai Rasulullah, kami sudah beriman. Ya. Tiap hari ibadah, ya, melaksanakan rukun-rukun Islam. Ya. Lalu mereka, ya, mengikrarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami ini orang-orang beriman sekarang. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman. Kalian baru melaksanakan rukun-rukun Islam. Baru masuk Islam, lalu mereka belajar tata cara salat, mereka berpuasa, mereka melaksanakan menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya. Ya.
Mereka belum beriman. Kata Nabi SAW, ya, katakanlah mereka ini belum beriman, tapi qulu aslamna, ya, katakanlah bahwa kalian ini baru berislam, ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sampai akhirnya iman, ya, itu nanti akan datang kepada mereka, karena iman itu belum masuk ke dalam hati-hati mereka, sampai nanti masuk ke dalam hati-hati mereka dengan ilmu, ya. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Lalu Allah katakan, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal-amalanmu, ya. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ahibbati fillah, jamaah Masjid Ummu Shaleh yang semoga Allah rahmati, ini menjadi perhatian, ya, bahwa Islam diiringi dan dilanjutkan dengan iman, ya. Antara Islam orang muslim dengan mukmin kadangkala dibedakan dan kadangkala disamakan, ya. Dalam ayat ini dibedakan karena baru melaksanakan yang zahir saja, tapi belum melaksanakan yang batin. Bagaimana dia mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjadi hamba yang benar-benar melaksanakan perintah Allah karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mendapatkan manisnya iman, ya. Mendapatkan manisnya iman. Ingin berlama-lama ibadah bukan karena paksaan. Ingin rajin bersedekah bukan karena ingin dilihat. Ingin melaksanakan aktivitas ibadah yang dimana keinginan itu berharap tidak ada orang yang tahu ibadah dia kecuali kepada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini. Maka dari itulah ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan wal islamu bil ma'nal khas ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dengan makna yang lebih khusus lagi adalah Islam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun kita tahu makna Islam itu secara umum, para nabi, para rasul, mereka beragama Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Berserah diri kepada satu Tuhan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinjau saja, ya, agama sebelum Islam. Contohnya orang-orang Nasrani, ya, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam tidak pernah membuat agama. Dan Islam adalah berserah diri kepada Allah, bagaimana Isa alaihi salam berserah diri dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak redaksi dari dalam Alkitab atau kita sebutnya Bible. Kita melihat orang terdahulu sebelum Nabi Isa, ada Nabi Musa, ya. Bagaimana Nabi Musa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Allah abadikan wattini wazzaitun wa turi sinin. Di mana di Bukit Tursina Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan ketika Nabi Musa berharap ingin melihat Allah, maka Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama 40 hari, arba'ina lailah, thumma takhadhumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ketika pulang sampai ke Bani Israel, ya, 40 hari lamanya Nabi Isa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Ketika pulang, maka ternyata salah satu anggota Bani Israel membuat patung sapi betina untuk menyembah dan mengharapkan tabarruk, meminta keberkahan dari sapi betina atau patung sapi betina tersebut. Maka Nabi Musa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Nuh Allah abadikan, ya, bagaimana kaumnya Nabi Nuh berdoa melalui perantara orang-orang soleh yang dibuat menjadi patung. Ketika orang soleh tersebut meninggal, Ya'uqa, ada kalau di zaman Nabi SAW ada Lata, Uzza, Manna dan lain sebagainya. Ini ada Ya'uq, salah satu orang soleh, nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pertama kali kesyirikan terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang awalnya mereka meyakini menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu melihat ada orang soleh yang rajin ibadahnya, lalu diabadikan ketika wafat menjadi orang soleh, diberikan patung, dibuatkan patung, lalu meyakini kalau kita ibadah di dekat patung orang soleh ini tetap ibadah kepada Allah, maka akan lebih manjur, lebih cepat doanya di hadapan patung tersebut menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadi perantara. Maka terjadilah kesyirikan demi kesyirikan. Karena disebabkan apa? Karena disebabkan mereka menyekutukan Allah, karena disebabkan kejahilan pada diri mereka. Maka beliau rahimahullah Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa Islam itu setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapus semua syariat-syariat agama sebelumnya, tapi memuliakan beberapa syariat-syariat sebelumnya. Di antara syariat yang sebelumnya lalu diajarkan oleh Nabi SAW adalah puasa Asyura. Puasa di mana pada hari itu orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah puasa karena bergembira, ya, bergembira atas Nabi Musa alaihissalam terhindar dari peperangan yang terjadi oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya, terbelahnya lautan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Maka di dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa di hari Asyura. Ya. Dan puasa-puasa yang lain, ada puasa Daud, menghormati syariat Nabi Daud alaihissalam, yang hari ini puasa, besoknya tidak, bergantian, ya. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, dan Rasul SAW syariatnya menghapus semua agama sebelumnya, sehingga pengikutnya adalah Islam. Fasara man atba'ahu musliman, orang Islamlah orang mengikuti Nabi SAW. Wa man khalafahu laisa bimuslimin. Kalau ada orang yang menyelisihi, menyimpang dari ajaran beliau, maka beliau mengatakan laisa bimuslimin, ini orang bukan Islam. Ya. Ada salah satu pondok pesantren yang di backup ya oleh orang dalam, ya mungkin bapak-bapak tahu ya. Ada di daerah Indramayu gitu ya. Ya, mereka mengucapkan, mereka awal mulanya mereka memperlihatkan melaksanakan sholat Idul Fitri dengan tata cara tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Lalu mengatakan bahwa ini madhab saya, madhab yang berbeda, madhabnya Bung Karno, madhabnya Soekarno dan lain sebagainya. Maka jelas ini bagian dari penyimpangan. Nabi SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tata caranya Nabi tidak dilakukan. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Khairus sufufir rijal awwaluha." Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan.
rata laki dengan laki. Nggak ada laki perempuan, ya. Apalagi sholat tersebut yang 1 tahun sekali yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu sholat Idul Fitri. Ya, ini bertentangan. Dan penyimpangan ini, kata beliau, man khalafahu laisa bi muslimin. Orang yang menyelisihi atas dasar dia meyakini bahwa ada mazhab lain yang lebih baik daripada ajaran Nabi SAW. Kita bicara bukan ormas, kita bicara bukan lembaga, kita bicara bukan organisasi. Ya, ada yang afiliasinya Muhammadiyah, silakan ikuti. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita tidak ikuti. Ya, bukan fanatik kepada golongan, kepada lembaga, apalagi pondok pesantren yang ngakunya adalah sebuah pesantren yang cukup lama, ya, dan muridnya tidak sedikit, jumlahnya banyak, dan penyimpangan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat sekitar. Tata cara sholatnya saja berbeda. Padahal sholat itu, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang dihisab, dihitung, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sah atau tidak sholatnya. Ya. Yang pertama kali ibadah tersebut adalah sholat. Sholatnya benar atau tidak? Benar atau tidak itu bukan kata orang, bukan perspektif masing-masing, pandangan masing-masing, mengikut mazhab ini, mazhab itu, bukan. Sholat kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Lihat dan pelajari, apakah Imam Syafi'i mengikuti dalil-dalil yang benar. Maka tugas kita sebagai seorang mukmin kritis, jangan ikut sana ikut sini, ya, tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Jadi orang yang taklid saja, ikut-ikutan, maka nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah, kenapa Anda sholat seperti ini? Oh, saya mau ngikutin ini. Apa pondasinya? Apa argumennya Anda melakukan itu? Maka itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika jelas sesuai dengan tuntunan Nabi, oh ternyata Nabi pernah melakukan itu, dalilnya jelas, lalu dijelaskan oleh Imam Syafi'i, maka ikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja pernah mengatakan, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Ada tuntunan yang jelas, maka itu adalah madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jika ada yang menyelisihi pendapatku, bertentangan dengan hadis, maka ikutilah hadis. Ikutilah pendapat yang mengikuti hadis yang sahih. Itu sekelas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka dari itulah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak bisa hanya sekedar seorang muslim, tapi kita harus menjadi mukmin. Maka kata mukmin itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Akan tetapi makna Islam inilah yang harus dipahami dengan baik dan benar. Jangan sampai mengatakan bahwa semua agama ini sama, mengajarkan kebaikan. Benar, mengajarkan kebaikan, tapi kebaikan menurut siapa? Bagaimana bisa seorang yang beragama di luar Islam lalu meyakini bahwa batu ini, patung ini bisa mendatangkan maslahat, bisa mendatangkan mudarat? Maka itu bukan sebuah kebaikan di mata Islam. Maka dari itulah toleransi yang benar adalah bagaimana kita tidak mengikuti syariat orang-orang terdahulu selain syariat Nabi SAW, tanpa memusuhi, tapi merangkul dan membimbing untuk mengajarkan bahwa Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ayatnya, jelas pondasinya,
Ya, jangan sampai ada orang yang bilang, oh merasa paling benar nih orang Islam ini. Bukan merasa paling benar, semua agama pun kalau ditanya merasa dirinya paling benar. Ya. Maka seorang mukmin harus memahami ini dengan benar dari ayat yang tadi nih. Surah Al-Imran ayat yang ke-19. Ya. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya, adalah agama Islam. Dan Islam mencakup dari 5 poin yang kita bahas adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Bersyahadat. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Mungkin ada Tuhan-Tuhan menurut mereka, Tuhan-Tuhan selain Islam menurut mereka, yang bisa mendatangkan maslahat, mudarat, dewa dan lain sebagainya, malaikat dan lain sebagainya. Tapi yakinilah bahwa tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi. La ma'buda bihaqqin, dengan berhaknya, kita tidak ada ya sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini jelas ya makna syahadat ini. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengklaim bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Lia apa itu? Lia Eden gitu ya. Sekarang sudah wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan ke dalam siksa api neraka karena banyak yang menyesatkan, banyak yang tersesatkan. Ya. Adanya nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar dari Islam. Dan itu pernah terjadi. Ya. Dan tidak sah salat diimami oleh mereka. Ya. Ada satu aliran yang mengatakan ada nabi terakhir selain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya, aliran apa itu? Ahmadiyah. Ya. Dan dikafirkan oleh seluruh para ulama. Ya, seluruh para ulama mengkafirkan. Kalau ada orang yang mengaku ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berafiliasi dengan lembaga Ahmadiyah, lalu kita sholat di masjid tersebut. Ya, itu pengalaman saya sholat, ya ternyata Masjid Ahmadiyah di daerah Sawangan Depok. Ya, setelah sholatnya mirip ya dengan kita, ternyata ada flyer besar ya Ahmadiyah Indonesia. Ya, ada sabda Mirza Ghulam Ahmad dan lain sebagainya. Maka saat itulah saya pergi ke SPBU, musola, saya sholat kembali. Karena tidak sah ya orang yang sholat di belakang imam, yang imam tersebut mengakui dan meyakini adanya nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya. Begitu pula mana la ilaha illallah. Ada seseorang yang melakukan kesyirikan, syirik besar. Dikatakan bahwa ini orang punya guna-guna, punya ilmu hitam. Ya, dikatakan dia bisa dikatakan orang-orang paranormal dan lain sebagainya. Ya. Lalu tiba-tiba datang ke masjid, lalu dia melaksanakan sholat. Tidak ada yang menjadi imam, akhirnya dia menjadi imam. Dan kita tahu, ya, kita mengetahui bahwa profesinya adalah dukun atau dengan nama lain paranormal atau orang pintar, ya, atau dengan istilah embel-embel berkedok Islam, Pak Haji, ya, Bu Haji, ya, hanya disentuh sembuh, ya, disentuh sembuh. Beda ya dengan Pak Haji yang ngurut, ya, memang tukang urut, patah tulang, beda. Ya, patah tulang disentuh langsung sembuh, ya. Dibacakan
yang bukan dari ayat-ayat Al-Quran, yang tidak jelas bacaannya, dan terbukti bahwa ini orang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesajen dan lain sebagainya, atau mempercayai hal-hal yang gaib, ya, bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia menjadi imam pada saat itu, maka tidak sah salat kita karena diimami oleh seorang dukun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat, perkara yang berat, perkara yang berat, ya, yang harus kita sampaikan. Qulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun pahit. Dibilang pahit, sangat pahit, ya. Apalagi ada satu RT, ya, di daerah, saya tidak menyebutkan, ada satu RT di suatu daerah, ya, dan ternyata, ya, masyarakatnya ini sudah terbiasa dengan melakukan kesyirikan dan mengaku dirinya muslim. Beda dengan di beberapa daerah di Jawa Timur yang memberikan sesajen di gunung-gunung, ternyata memang bukan agamanya Islam, ya, kejawen, Hindu, Buddha. Maka biarlah mereka melakukan sesuka mereka, sedangkan kita berbeda dengan mereka, ya. Lalu dianggap biasa melakukan ini, melakukan itu, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka enggak mendengar, ya. Sudah dijelaskan ini enggak boleh, ya. Tuli, bisu, enggak dengar, ya. La yarji'un, mereka enggak akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena sudah ada waktu azan, kita azan terlebih dahulu dan mungkin kita akhiri. Ada pertanyaan mungkin? Cukup ya? Waktunya singkat. Insyaallah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang, ya. Insyaallah ta'ala, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua terhindar, ya, dari perkara-perkara kesyirikan, dari perkara-perkara, ya, yang jauh dari keikhlasan kita kepada Allah, ya, dari perkara-perkara yang enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita menjadi muslim yang baik, yang taat kepada Allah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.